Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran, jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita bahas infeksi ya. Ada kapan hari kayaknya ada yang nanya, "Dok, saya habis operasi, lukanya infeksi, lukanya basah, apa keluar nanah, terus apa yang harus dilakukan?" gitu kan. Pertama kita harus dipahami dulu ya, luka operasi yang infeksi itu kenapa sih? Jadi infeksi itu lukanya ditumbuhi mikroorganisme, kuman gitu lah. Nah, kuman itu bisa dari mana aja. Paling sering itu yang resiko infeksi itu kalau lukanya waktu kecelakaan lukanya terbuka. Luka terbuka itu kecelakaan des, tulangnya patah mungkin sampai keluar, sampai ada robeannya di kulitnya, itu namanya luka terbuka. Apalagi kalau tulangnya sampai keluar. Dan tergantung kotor ndaknya lukanya, kan ada yang kebentur mungkin di dalam mobil, kecelakaan patah tapi di dalam mobil nggak kenapa-napa. Ada yang kecelakaannya naik motor, tabrakan mungkin nyemplung ke got, jelas resiko infeksinya lebih tinggi. Yang luka tertutup pun itu tetap ada resiko infeksi meskipun kecil, karena itu kan tetap ada lukanya, tetap kontak dengan dunia luar. Dan kuman itu di udara pun ada, di kulit pun ada. Makanya kan kita kalau makan, kalau apa, cuci tangan dulu itu biar mengurangi kuman yang masuk ke tubuh. Lah orang yang kecelakaan, yang habis operasi itu daya tahan tubuhnya mungkin turun, terus lukanya terkontaminasi, makanya bisa jadi infeksi. Makanya rawat luka setelah operasi itu awal-awal kan diminta rutin, apalagi kalau lukanya kotor banget, lukanya gede, rawat luka bisa 1 kali sehari atau 2 kali sehari gitu. Cuman kalau lukanya normal-normal biasanya sih 3 hari sekali cukup. Itu ya, yang penting paham kenapa terjadi infeksi dan infeksi itu apa. Lalu kalau sudah terjadi infeksi, diapain dok? Infeksi itu lagi-lagi gampangnya kita bayangkan itu kayak ngerawat tanaman, tanamannya lagi kena hama. Itu ya. Ya dikasih obat yang sesuai dengan hama itu, dikasih sesuatu yang namanya antibiotik untuk melawan kumannya. Lah respon ndaknya itu ya namanya ini ya pertarungan istilahnya antara antibiotik sama kumannya. Itu ada yang bisa cepat, begitu dapat antibiotik pelan-pelan nanahnya hilang, pelan-pelan lukanya nutup dalam waktu 1-2 bulan sudah bagus, alhamdulillah. Kadang-kadang ada yang kumannya bandel, sudah dikasih obat muncul lagi, sudah dikasih obat tidak hilang-hilang nanahnya. Ada kondisi seperti itu, ya kita bisanya ya ini rawat lukanya dibikin rutin. Pokoknya sampai luka itu kering, jangan berhenti rawat luka rutin gitu ya. Tiap 3 hari sekali ke puskesmas atau ke perawat atau ke dokter, yang penting diganti perbannya karena itu tempat tumbuhnya kuman. Tiap kali kita bersihkan itu koloni kumannya dibersihkan, dia tidak gampang berkembang biak gitu ya. Lalu usaha yang lain lagi, antibiotiknya mungkin kurang cocok, ada tindakan namanya kultur luka. Jadi luka itu diperiksa sebenarnya jenis kumannya yang mana, karena masing-masing kuman jenisnya beda gitu ya. Jadi rawat luka rutin, antibiotiknya jangan putus, antibiotiknya dipastikan jenisnya yang sesuai dengan kumannya, dengan pemeriksaan namanya kultur. Kadang antibiotiknya sudah sesuai, sudah rawat luka rutin pun tetap nggak hilang-hilang. Kenapa?
faktor lain yang harus dipertimbangkan adalah tulang itu sulit ditembus antibiotik karena dia tulang jaringan keras. Jadi ada kuman-kuman itu bersembunyi di rongga-rongga tulang yang sulit digapai sama antibiotik. Ya itu nggak bisa diapa-apain ya, kalau itu memang faktor yang memang mempersulit hilangnya infeksi. Makanya kalau awal-awal posisi nggak infeksi, benar-benar dijaga, jangan kotor lukanya, rawat lukanya yang rutin, antibiotiknya jangan putus, kontrol yang teratur. Karena itu selalu saya bilang, tindakan awal itu menentukan hasil akhirnya. Dokternya pun tidak ada yang pengen biar kontrolnya terus-terusan, bikin infeksi aja, kan ya enggak gitu. Kita pengennya operasi selesai kita ikut seneng gitu ya. Terus yang lain lagi adalah faktor nutrisi. Nutrisi itu maksudnya ya makanan, minumannya dicukupi, nutrisinya yang bagus. Kadang sudah dapat antibiotik, rawat luka rutin, tapi nafsu makannya turun, nggak mau makan dok, nggak mau makan ini, nggak mau makan itu, takut dok, takut gatel lukanya, enggak ya. Jadi sudah pernah kita bahas kapan hari, untuk penyembuhan tulang itu kita perlu nutrisi yang bagus, protein yang cukup, kalsium yang cukup. Maka itu enggak ada pantangan dari patah tulang itu, enggak bikin ada pantangan makanan. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa memberi lebih jelas mengenai infeksi. Semoga teman-teman yang lukanya sedang infeksi segera diberikan kesembuhan, diberikan kemudahan. Kalaupun yang belum pun ya diterima, insya Allah ada pahala sabar. Demikian, sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.